karena ingin dimengerti. Ini saya agak sadu sedikit ya, karena lentera cahaya juga. Lentera kata ini dahsyat sekali, nanti bisa saya jelaskan. Sastrawan itu nggak ada sastrawan angkatan 2000-an, 90-an ada, 80-an ada, 70-an. 2, 1. Ya ampun, digituin. Ya ampun, mereka Elsa aja mau nggak? Iya, satu lagi. Oke, langsung taruh aja. Ini simbolis aja ya. Diberikan kepada Pak Ginanjar. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan malam ini sih memang dasarnya adalah merayakan ulang tahun hari jadi kamu yang kedua, katalisator muda Indonesia yang memang saya pikir menjadi suatu solusi terhadap problematik yang sekarang itu bangsa sedang mengalami di kalangan-kalangan anak muda. Yang kedua, bisa menjadi wadah di mana ekonomi yang sekarang sedang terjadi di Indonesia karena dampak COVID ini bisa juga menjadi salah satu alat kelompok komunitas yang nantinya bisa digerakkan secara masif untuk bisa menggali potensi-potensi anak-anak muda, terutama di daerah-daerah yang mungkin tidak tersentuh. Mungkin kalau di sini kita bisa melihat kelompok-kelompok komunitas yang notabene adalah dari kalangan yang terdidik. Nah, dari kalangan yang terdidik di sini dan memiliki suatu moto terhadap anti kekerasan, itu menjadi suatu poin positif yang sangat luar biasa untuk bisa kita tebarkan. Tadi kan jelas kan kekerasan itu dari segi ekonomi ya Mas ya. Tapi gimana kalau melihat anak muda sekarang tuh kekerasan itu atau pembulian itu dianggap satu hal yang keren gitu loh. Ya. Mungkin Ya. Ada. Kalau di sini kalau pemuda Indonesia kita juga berusaha untuk membawa perspektif itu, di mana kekerasan itu bukan hal yang keren dan di mana banyak solusi-solusi lain yang dapat dilakukan ketika konflik terjadi. Karena sekarang orang-orang itu masih berpikir bahwa setiap konflik atau masalah terjadi, ya udah kita lakukan kekerasan aja bisa selesai kok. Makanya terjadi bully, kita bully aja dia entar selesai masalahnya. Kita pukul aja dia entar selesai masalahnya. Jadi kita berusaha merubah perspektif itu. Lagi kita mengedukasi mereka dan memberikan mereka kapasitas dalam melakukan ekonomi kreatif, kita juga memberikan pemikiran bahwa setiap masalah itu tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan. Masih banyak solusi-solusi lain dapat dilakukan. Saya tambahkan, kenapa mereka itu melakukan kekerasan itu dilihat keren? Itu kembali lagi kepada pendidikan yang dikelompokkan atau paling berpengaruh dari 3 hal: orang tua, sosial lingkungan, dan pendidikan sekolah. Nah, tidak adanya pendidikan yang diterapkan kepada anak yang notabene tidak pernah diberi edukasi bagaimana dia mencapai suatu mimpi, mencapai suatu cita-cita, bagaimana cara meraihnya. Itu yang menjadikan kehidupan sosial anak-anak pemuda sekarang lebih dominasi mengikuti tren, mengikuti pola. Apalagi sosial media yang notabene lentera kata ini bisa dijadikan suatu edukasi untuk menyusun indahnya kata untuk mencapai cita-cita. Karena dengan kata itu kita bisa melihat cita-cita kita, menggapai cita-cita kita. Edukasinya akan sangat efektif kalau memang bisa dimasifkan ke seluruh bangsa dan negara. Di mana penggunaan kata anjay sekarang menjadi polemik yang sangat ramai gitu ya. Sekarang gimana katalisator melihat itu, kamu melihat itu, karena anak kecil sampai orang dewasa sekarang terbiasa dengan kata-kata slang semacam itu. Gimana kamu melihat? Iya, itu termasuk kekerasan verbal. Kita katalisator muda melihat hal itu sebagai sebuah misi yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi
Untuk mengatasi hal itu, kita melakukan kampanye media sosial di mana narasi-narasi positif, juga ajakan-ajakan kata apa yang harus boleh digunakan, kata apa yang enggak, kata apa yang sebenarnya keren dan kata apa yang sebenarnya enggak keren itu dilakukan oleh anak muda atau anak kecil gitu. Dan kita juga mengajak beberapa influencer untuk tidak menggunakan kata-kata itu di depan media, sosial media gitu. Karena dengan menggunakan bantuan para influencer juga, kita percaya bahwa anak-anak itu juga akan mengikuti. Juga kita juga melakukan partnership dengan sekolah-sekolah di sekitar Jakarta. Saat ini kita masih di beberapa sekolah SMP dan SMA untuk mengajari perspektif tersebut, mengajari mana yang benar, mana yang salah, terus bagaimana menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Dan kata-kata kasar seperti yang tren-tren itu baiknya digunakan seperti apa, dan kenapa sih masih banyak kata-kata lain di bahasa Indonesia yang dapat digunakan daripada kata-kata selain tersebut seperti itu. Nah, menurut kamu sendiri ada masalah apa dengan kata anjay sehingga begitu ramai diperbincangkan di media sosial? Kata tersebut berasal dari kata nama hewan gitu, nama hewan. Itu pasti karena beberapa influencer menggunakan kata itu sebagai kata wah banget nih, hasilnya wah ini keren banget gitu kan. Kenapa kita nggak bisa menggunakan kata keren aja, atau wah bagus sekali. Banyak kata-kata atau bahasa Indonesia yang dapat digunakan daripada kata tersebut ya. Seperti itu. Oke, kalau kamu melihat ini gitu, ini kalau kita boleh menunjuk siapa yang salah, ini sebetulnya teknologi yang semakin berkembang atau memang dari sekali lagi balik ke pergaulan dan lingkungan dan keluarga. Kalau kita melihat ini pasti ada beberapa aspek, terutama lingkungan, terus juga ada aspek teknologi, karena banyak sekali anak muda sekarang udah punya gadget, dan bahkan anak SD pun udah punya gadget. Jadi mereka terpapar konten-konten yang diberikan dan diproduksi oleh beberapa influencer seperti itu kan. Nah, fenomena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama dalam artian bukan komunitas saja, bukan pemerintah saja untuk mengubah perspektif mereka, dan juga peran dari influencer juga kita butuhkan. Terlebih pada artis-artis yang sering menggunakan kata-kata yang tidak pantas dalam adegan atau dalam acara mereka seperti itu. Jadi kita juga mengajak untuk gunakan bahasa Indonesia yang benar, baiknya gimana, seperti itu sih. Apakah ada tindakan yang real, maksudnya yang bisa untuk mengcounter kata-kata tidak tepat itu? Tindakan real yang kami lakukan adalah berkampanye di sosial media. Kita melakukan social media campaign dan mengajak beberapa influencer untuk memberikan dan menyebarkan pesan bahwa kekerasan itu bukan jawaban. Jadi kata-kata kasar itu bukan jawaban untuk menyelesaikan masalah kamu. Kata-kata kasar itu atau apapun kekerasan itu bukan jawaban untuk menyelesaikan atau membuat kamu keren, membuat kamu lebih pede, membuat kamu jadi lebih terpandang di komunitas kamu atau lingkungan kamu. Banyak cara lain, maka kita menyebarkan pesan #bukan jawaban. Oke, terakhir Mas Anda, ini kalau tadi bilang kalimat anjay itu kita bisa anjay gitu kan, mungkin buat yang selengean biasa gitu, tapi tidak dengan telinga ketika anak-anak kecil segala macam, itu menjadi sesuatu yang mengerikan sebetulnya. Tadi kalau Mas Anda bilang kalau bisa diganti dengan kata keren atau apapun. Permasalahannya ada di sini ketika TV pun menyiarkan kalimat itu adalah PR yang luar biasa. Bagaimana nih ketika televisi yang harus menyebarkan sebuah kebaikan malah support Ya, Dan ditambah lagi yang mengeluarkan kata itu dari mulut seorang yang followernya banyak, public figure. Nah, ini memang butuh kerjasama dari suatu sistem negara kan, pemerintah juga terlibat, kemudian orang tua, sosial. Ini kan pembentukan yang saling keterkaitan. Nah, yang paling dominan ya sebenarnya pemerintah yang ketika memang dia merespon ada sesuatu yang akan memicu kepada kekerasan atau pendidikan anak yang tidak baik, segeralah memproteksi dengan suatu kampanye. Nah, ketika pemerintah tidak ada respon di situ, tidak ada tanggapan di situ, ya kita mencari suatu komunitas-komunitas yang terkorelasi dengan keadaan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.